Saya pikir ini mungkin merupakan momen paling krusial dalam memahami awal mula perang di Bosnia, ketika Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Bosnia pada April 1992. Saat itulah ketegangan di Bosnia benar-benar meledak, menjadi kobaran besar dan perang saudara yang menghancurkan. Ngomong-ngomong, saya harus mengatakan, meskipun ini tidak ada dalam artikel saya, komunitas intelijen AS sudah memprediksinya. Banyak orang lain juga, sebenarnya. Sekretaris Jenderal PBB pun memprediksinya. Banyak diplomat internasional sudah memperkirakannya, karena mereka menyadari bahwa jika Bosnia mendeklarasikan kemerdekaan dengan cara seperti itu, kelompok-kelompok nasional yang berbeda akan bertempur, terutama orang-orang Serbia, yang ingin tetap berada dalam Yugoslavia. Mereka akan menolak ditarik keluar dari Yugoslavia ke dalam negara Bosnia yang baru dibentuk ini. Dan pada dasarnya akan terjadi proses perang saudara dan pembersihan etnis. Yinta anything nabna. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and... Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Harry Blaine, asisten profesor ilmu politik di Universitas Negeri Sacramento. Di kanal ini, kami telah menjalankan beberapa program tentang perang di bekas Yugoslavia, dan Harry sebenarnya menulis sebuah makalah tentang topik tersebut, berjudul The Myth of Coercive Diplomacy, the US Intelligence Community, and the War in Bosnia. Amelit Rumat Intelijen AS, arit sebuah deklasifikasi mengenai perang di Yugoslavia. Dari Anstin Cita Pethap Chanakin ini. Navtang Harry. What do you want to talk about today? Harry, welcome. Terima kasih wahab anik sigofrenskal. Thanks for reaching out and for showing me this. Terima kasih sudah menghubungi saya dan menunjukkan makalah Anda ini. Karena sungguh menarik bagaimana Anda berhasil mengungkap, sebut saja penilaian intelijen pada masa itu, terutama pada tahun 92, 93, dan 94, jika dibandingkan dengan retorika publik pemerintahan Clinton yang kita ketahui. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat apa yang Anda temukan dalam dokumen-dokumen ini, yang, seperti Anda katakan sebelumnya, sebenarnya sudah dideklasifikasi cukup lama? Ya, jadi dokumen-dokumen itu dideklasifikasi pada tahun 2013. Dokumen tersebut dirilis oleh CIA dan juga oleh perpustakaan kepresidenan Clinton. Sebagian besar merupakan penilaian intelijen dari berbagai jenis, terutama dari Satuan Tugas Balkan, yang dibentuk oleh CIA pada Juni 1992 untuk mempelajari semua aspek perang di Yugoslavia, terutama perang di Bosnia, yang pada saat itu sudah berlangsung selama beberapa bulan. Dan dokumen-dokumen tersebut jelas menunjukkan perbedaan besar dibandingkan dengan apa yang disampaikan secara publik oleh pemerintahan Clinton, serta oleh anggota pemerintahan itu sejak perang berakhir. Saya rasa, secara garis besar, cara saya akan mengatakannya adalah sejak awal perang, dan sejak pemerintahan Clinton mulai menjabat, komunitas intelijen berulang kali memperingatkan bahwa upaya untuk melakukan intervensi militer apapun di Bosnia akan berakibat fatal atau tidak akan efektif dan kemungkinan besar akan memperpanjang serta memperburuk perang. Sementara itu, di hadapan publik, pemerintahan tersebut terus-menerus menggoda dengan berbagai bentuk intervensi di Bosnia atau bahkan benar-benar melaksanakannya. Dan hal ini benar-benar berlangsung sepanjang perang hingga sekitar tahun 1995, ketika pemerintahan Clinton akhirnya menerima bahwa perang tersebut dapat diselesaikan dan menyerah pada banyak usulan sebelumnya. Pada akhirnya, mereka menempuh perjanjian damai Dayton yang memberikan konsesi cukup besar kepada pihak Serbia Bosnia dalam perang tersebut. Konsesi yang sebelumnya sama sekali tidak bersedia dipertimbangkan oleh pemerintahan itu dan bahkan digambarkan sebagai bentuk penenangan, legitimasi terhadap pembersihan etnis atau tindakan lain yang sama sekali tidak dapat diterima. Saya pikir yang terjadi adalah bahwa sepanjang proses ini, pemerintahan Clinton mampu menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Edemile Sebrong, Thib memang menangis kampanye udara besar, terutama spesies Serbia Bosnia.
air campaign in particular against the Bosnian Serbs. It was under the aegis of NATO and it was called Operation. Itu dilakukan di bawah naungan NATO dan disebut Operasi Deliberate Force. Perjanjian Dayton muncul tak lama setelah itu. Saya pikir hal itu memberi kesan bahwa pengeboman tersebut pada dasarnya membuat para pemimpin Serbia Bosnia yang keras kepala mau duduk di meja perundingan dan menghasilkan perjanjian damai Dayton. Namun, dokumen intelijen menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Hal utama yang mereka tunjukkan ada bahwa perang itu memang sulit diselesaikan sejak awal, bahwa intervensi semacam ini sebenarnya tidak perlu atau bahkan berpotensi sangat berbahaya. Dan yang paling penting, sejak awal pemerintahan Clinton setidaknya, para pemimpin Serbia Bosnia sebenarnya bersedia membuat perjanjian damai. Kemungkinan besar dengan syarat yang tidak jauh berbeda dari inti ketentuan perjanjian Dayton pada November 1995. The core terms of the Dayton Agreement in November 1995. This is highly fascinating because the official. Ini benar-benar menarik karena, seperti yang Anda tahu, retorika resminya tentu saja adalah bahwa Bosnia merupakan contoh ketika kekuatan koersif berhasil. Amerika Serikat sebenarnya tidak ingin melakukan pengeboman, dan NATO ingin menghindari penggunaan kekuatan militer dengan cara apapun. Tetapi pada akhirnya, itulah satu-satunya hal yang membantu memaksa pihak lain, yaitu Serbia Bosnia, untuk duduk di meja perundingan. Dan dari saya, kasus sukses perang Dayton, Ketika di Dayton, Ohio, kedua pihak bertemu, dan Bill Clinton mengumumkan ingin maya solusi habis. And Bill Clinton then announced, yeah, finally we've got a solution. But as other people on my channel, seperti yang telah disoroti oleh orang-orang lain di kanal saya, terutama Profesor David Gibbs, perjanjian Dayton sebenarnya tidak jauh berbeda dari rencana yang jauh lebih awal pada tahun 1992, yaitu rencana Vance-Owen, atau bahkan dari tahun 1991, ketika pihak Eropa mengajukan rencana untuk bisa dibilang menstabilkan Bosnia-Herzegovina. Bisakah Anda mungkin terlebih dahulu membicarakan sedikit tentang susunan politik Bosnia-Herzegovina pada saat itu? Apa yang sebenarnya membuat mereka terpecah secara internal, maksud saya, dalam proses pembubaran Yugoslavia? Sekadar mengulas sedikit. Dan kemudian lintasan dari Vance-Owen ke Dayton, itulah yang juga perlu kita pahami, dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang Anda temukan. and also like in the light of the documents that you found. Sure, and I will tell it to you as best I can. Baik-baik. Dan saya akan menceritakannya sebaik mungkin. Pada dasarnya dari sudut pandang komunitas intelijen AS. Saya pikir penting untuk menekankan bahwa ini adalah narasi yang tidak disampaikan oleh orang-orang dari gerakan anti-perang, misalnya, melainkan oleh orang-orang di dalam pemerintahan AS sendiri. Jadi pada dasarnya yang terjadi adalah pada awal tahun 1992, Presiden Bosnia, Alija Izetbegovic, yang merupakan anggota komunitas Muslim Bosnia, memesan for the power Jelibok Subuh to Bosnia. Sekarang, Slovenia dan Kroasia sudah memisahkan diri dari Yugoslavia pada saat itu. Saya pikir, pandangan Izetbegovic kurang lebih adalah bahwa hal ini menempatkan Bosnia dalam posisi sulit. Mereka bisa tetap berada dalam Yugoslavia dan menjadi bagian dari negara sisa yang didominasi oleh Serbia. Atau mereka bisa mengejar kemerdekaan dan berharap membentuk semacam negara Bosnia yang bersatu. Risana Maisli menesepenyu menjadi tas, naps, tapi stepnya menjadi kelompok terbesar, sekitar 40% dari populasi. Kaum Kroat dan Serbia kemudian akan hidup sebagai minoritas dalam negara tersebut. Jadi, orang gay cat minutes hopelop for to have boss be sad. Masata berbok komunikasi. Several groups, yeah. Yes, and the nature of Bosnia prior. Ya, sifat Bosnia sebelum pecahnya Yugoslavia adalah bahwa negara itu, dalam beberapa hal, merupakan miniatur Yugoslavia. Ia memiliki jumlah yang cukup besar dari 3 kelompok utama, atau 3 kebangsaan terbesar dalam sistem Yugoslavia. Kelompok terbesar di Bosnia adalah kaum Muslim, atau Bosniak sebagaimana mereka kemudian dikenal selama perang. Itu semacam upaya rebranding. Kaum Serbia mencakup sekitar 30% dari populasi, Kroasia sekitar 15%, noms trimes crimes in step lime debuting and step the accent, and sting this. Dan sistem umum di bawah Yugoslavia adalah bahwa 3 kelompok nasional utama di Bosnia
selalu beroperasi berdasarkan model konsensus dan kesetaraan. Namun ketakutan, terutama di kalangan Serbia, Bosnia ketika kepemimpinan Muslim Bosnia mengejar kemerdekaan adalah bahwa sistem kesetaraan ini akan digantikan oleh sistem di mana mereka menjadi minoritas dalam negara Muslim. Cara kepemimpinan Muslim Bosnia mendorong kemerdekaan pada tahun 1992 adalah: pertama, yang namanya step perniensbank vredstemming korisiamerith lita. Rad, Ruging Turinabro Ducoin Death Amrik Skrangt. By enlisting the support of the United States. And I think that this is perhaps the most crucial. Dan saya pikir ini mungkin merupakan momen paling krusial dalam memahami awal mula perang di Bosnia. Ketika Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Bosnia pada April 1992. Saat itulah ketegangan di Bosnia benar-benar meledak menjadi kobaran api besar, menjadi perang saudara yang menghancurkan. Dan omong-omong, saya harus mengatakan, meskipun ini tidak ada dalam artikel saya, komunitas intelijen AS sudah memprediksinya. Banyak orang sebenarnya sudah memprediksinya. Sekretaris Jenderal PBB juga memprediksinya. Banyak diplomat internasional pun demikian, karena mereka menyadari bahwa jika Bosnia memproklamasikan kemerdekaannya dengan cara seperti itu, kelompok-kelompok nasional yang berbeda akan berperang, ya, dalam kasus Serbia, untuk tetap berada dalam Yugoslavia. Mereka akan menolak untuk dipisahkan dari Yugoslavia dan dimasukkan ke dalam negara Bosnia yang baru dibentuk ini. Dan pada dasarnya akan terjadi proses perang saudara dan pembersihan etnis, yang tentu saja itulah yang benar-benar terjadi. Pada saat itu, ada upaya diplomatik yang dipimpin oleh para diplomat Eropa untuk mencoba mencegah pecahnya perang. Pada dasarnya melalui sesuatu yang menyerupai rencana pembagian wilayah antara 3 kelompok nasional di Bosnia. Namun, menurut saya, hal itu justru digagalkan oleh fakta bahwa Amerika Serikat mendukung kemerdekaan di bawah kepemimpinan kaum Muslim Bosnia. Akibatnya, perang pun pecah. Periode awal ini berlangsung dari April 19 hingga awal 1993 ketika rencana Vance-Owen dikembangkan. Sekarang, ada 2 hal penting yang terjadi secara bersamaan di bidang politik. Ada rencana Vance-Owen, yang merupakan rencana yang dibuat oleh perwakilan PBB Cyrus Vance dan perwakilan komunitas Eropa saat itu, Lord David Owen, mantan Menteri Luar Negeri Inggris. Sementara itu, di latar belakang, ada pemilihan Presiden AS dan masa transisi antara pemerintahan Bush-Smore dan pemerintahan Clinton. Sparring tempat sebening the world. Ini sebelum bekerja di Vance-Owen. But things to worry for like the extent section. Clinton, sederhananya, mengambil posisi yang lebih ke kanan dibanding Bush dalam isu Bosnia. Dengan mengatakan bahwa Bush dan pemerintahan Bush perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang jauh lebih tegas terhadap para agresor Serbia Bosnia, sebagaimana mereka disebut oleh pemerintah AS pada saat itu. Kita bisa membahas lebih lanjut tentang langkah-langkah tersebut, tetapi beberapa di antaranya yang utama adalah, misalnya, mempersenjatai lebih berat pemerintah Bosnia dengan mencabut embargo senjata PBB dan juga kemungkinan melakukan serangan udara. Jadi dalam konteks inilah rencana Vance-Owen diajukan. Dan sebenarnya, cara rencana Vance-Owen dibicarakan secara publik dan sampai batas tertentu secara pribadi oleh para pemimpin politik AS pada awal tahun 1993 adalah bahwa rencana itu pada dasarnya merupakan bentuk pemuasan terhadap Serbia Bosnia. Meskipun Serif membuat case to cover perubahan new governments. Rencana Vance-Owen jauh lebih menguntungkan bagi visi Muslim Bosnia dibandingkan dengan perjanjian Dayton pada akhirnya, karena rencana itu tidak menciptakan Republik Serbia otonom di dalam Bosnia. Nah, itulah yang dilakukan oleh perjanjian Dayton. Sebaliknya, rencana Vance-Owen mengusulkan pembagian Bosnia menjadi beberapa kanton atau distrik yang didasarkan pada komposisi etnis di masing-masing wilayah dalam negara tersebut. Itu adalah rencana yang sangat rumit. Dan menurut saya intinya adalah bahwa pemerintah AS, baik secara terbuka maupun tertutup, menentang rencana itu atau berusaha menyesuaikannya agar lebih menguntungkan pihak Muslim Bosnia.
And so it was in that context that the intelligence. Dan dalam konteks itulah, komunitas intelijen berulang kali memperingatkan para pemimpin politik AS, terutama mereka yang berada di Dewan Keamanan Nasional, untuk tidak terlalu keras menentang rencana Vance Owen, agar tidak mendorong para pemimpin Muslim Bosnia menolaknya atau menuntut kesepakatan yang paling sulit, karena konsekuensinya hanyalah kelanjutan perang. Dengan kata lain, pilihan yang paling tidak buruk di meja perundingan, seperti yang disampaikan komunitas intelijen dengan sangat jelas saat itu, adalah menerima rencana tersebut. Kemungkinan besar, hal itu akan berujung pada pembagian Bosnia, yang tentu tidak akan indah. Namun saya pikir itulah yang pada akhirnya terjadi dengan perjanjian Dayton pada tahun 1995. The Dayton Agreement in 1995 anyway. And may I just ask, like the Vance Owen... Dan boleh saya tanyakan, rencana Vance Owen itu tetap mencakup tentu saja Bosnia-Herzegovina sebagai negara merdeka di luar Yugoslavia. Tetapi pada dasarnya merupakan sistem yang sangat federal, dengan berbagai kanton yang sangat kuat, seperti model Swiss, saya kira. Di mana kanton-kanton itu pada dasarnya adalah negara mini, seperti Amerika Serikat memiliki negara bagian besar, tetapi dalam versi yang jauh lebih kecil, dengan otoritas lokal yang sangat kuat, termasuk kepolisian dan sebagainya. Hal itu tidak berada di tingkat federal. Dan pada saat itu, di akhir tahun 92 atau awal 1993, perang di Bosnia masih merupakan perang yang sebagian besar menggunakan senjata ringan. Bukan, tidak ada kampanye pengeboman besar, atau ada. Maksud saya, seperti apa sifat pertempuran pada waktu itu? I mean, what was the nature of the fighting at the time? Yeah, it was more on Ya, the ground. sebagian besar adalah pertempuran darat. Dalam hal serangan udara eksternal atau intervensi militer, itu hanya terjadi dalam skala yang cukup kecil pada awal tahun 1994 dan kemudian dalam skala yang jauh lebih besar pada September 1995. Namun pada tahap perang ini, kelompok-kelompok yang berbeda saling bertempur. Awalnya, Kroasia dan Muslim bekerja sama melawan Serbia, tetapi kemudian mereka juga mulai saling bertempur. Dan omong-omong, Bababdir, the Borok Snowfrang, i team Nal Vergis mislong sebagai Kroasia Muslim, and Nal and them. Muslim civil war within a civil war. I mean, this was really a level. Maksud saya, ini benar-benar merupakan tingkat kebrutalan yang sangat mengejutkan bagi kita, saya rasa, tapi juga jelas bagi semua orang pada masa itu. Mungkin bisa dikatakan bahwa pada titik ini dalam perang, pasukan Serbia-Bosnia berada di posisi yang lebih unggul. Dan sebagian alasannya adalah karena mereka juga memiliki persenjataan dari Tentara Nasional Yugoslavia yang telah mundur dari Bosnia. Tetapi banyak anggotanya juga merupakan orang Serbia-Bosnia. Sekarang, penting untuk mengatakan seperti itu. Karena cara hal ini disajikan di Barat, dan khususnya di Washington, adalah bahwa ada tindakan agresi oleh pasukan Serbia-Bosnia bersama dengan Tentara Nasional Yugoslavia. Saya pikir seseorang harus sangat berhati-hati dengan cara membingkai isu itu, karena orang Serbia, Bosnia juga adalah orang Bosnia. Mereka tinggal di Bosnia. Mereka telah hidup di sana selama ratusan tahun. Dan hanya karena mereka bertugas di Tentara Nasional Yugoslavia, tidak berarti mereka adalah penjajah internasional. Namun karena Amerika Serikat mengakui Bosnia sebagai negara merdeka pada April 1992, itulah yang menjadi kerangka berpikirnya. Pemerintah Bosnia yang gagah berani, yang menyatakan diri sendiri dan kemudian diakui oleh Amerika Serikat, tentu saja tidak diakui oleh orang Serbia Bosnia atau oleh sisa-sisa Yugoslavia, berjuang melawan agresi asing. Jadi itulah kerangka yang digunakan untuk menggambarkan konflik tersebut. Namun, pada tahap awal ini, jenis intervensi yang sedang dipertimbangkan di Washington belum berupa serangan udara. Ada pertimbangan serius untuk mencabut embargo senjata PBB guna mempercepat penyediaan senjata bagi pihak pemerintah Bosnia. Perlu dicatat bahwa sepanjang perang berlangsung, komunitas intelijen sangat menyadari bahwa embargo senjata ini secara rutin dilanggar. Pemerintah AS juga mengetahui hal itu. Selain itu, tidak let's worthy amongori haupt suka perli nu vinal viewer angbis en busnis en sindu perdat defref en malit sindu dwara en intatay spor safety MR DN busnoy.
carry out some of the Bosnian government's objectives. And for example, Dan, misalnya, apa yang dijalankan oleh pemerintahan Clinton dan yang akhirnya diadopsi oleh PBB pada musim semi tahun 1993 adalah konsep zona aman. Gagasannya adalah bahwa area tertentu di dalam Bosnia akan berada di bawah perlindungan PBB dengan tujuan memungkinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk. Namun, seperti yang telah diperingatkan oleh Satuan Tugas Balkan CIA sejak awal, masalah dengan pembentukan zona aman ini adalah bahwa pasukan Muslim Bosnia atau pemerintah Bosnia akan menggunanya sebagai area reapan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Serbia Bosnia. Pasukan Serbia Bosnia kemudian akan melawan dan PBB akan terjebak di tengah-tengah. Ya, jadi memang itulah yang terjadi, bukan? Orang-orang Serbia kemudian berkata, tidak, karena orang-orang Bosnia memulai serangan dari sana. Mereka sekarang kehilangan status mereka, dan kami akan melakukan serangan balasan. Lalu ada warga sipil yang berada di sana, terjebak dalam baku tembak. Selain itu, seperti yang kita ketahui kemudian, ada juga para, monster militer yang mulai membantai warga sipil. Dan Srebrenica menjadi contoh paling simbolis dari kekerasan itu. Bukan, ketika tentara Serbia mulai membunuh warga sipil Bosnia, pria berusia di atas 16 tahun, hanya karena mereka ingin menyingkirkan mereka. Pola pikir genosida itu pun mulai terbentuk. Namun semua ini berkembang seiring waktu, sesuai dengan bagaimana situasinya berubah. Dan yang kamu tunjukkan adalah bahwa komunitas intelijen AS sebenarnya sudah sangat memahami realitas di lapangan sejak awal. Bukan begitu? Saya akan mengatakan begitu. Mereka mungkin membuat beberapa kesalahan. Menurut saya, hal yang lebih mengungkapkan ada bahwa apakah komunitas intelijen benar atau tidak, mungkin bukanlah inti permasalahannya. Intinya adalah bahwa para pembuat kebijakan AS, orang-orang di Dewan Keamanan Nasional dan Gedung Putih, menyadari semua peringatan ini, bahwa memiliki wilayah aman atau zona aman akan menimbulkan masalah seperti ini, bahwa melakukan serangan udara di kemudian hari dalam perang akan menyebabkan berbagai masalah kemanusiaan dan politik yang mengerikan, bahwa bahkan membicarakan hal-hal ini saja akan mendorong kepemimpinan Muslim Bosnia, kepemimpinan Bosniak untuk bersikap keras kepala dalam setiap negosiasi perdamaian. Mereka telah diberitahu tentang hal ini sejak awal oleh komunitas intelijen mereka sendiri melalui laporan yang sangat rinci dan berulang. Namun, mereka tetap melanjutkan dan melakukan semuanya juga. Bugisment geheimtuismengt, epigemisetisips. Ja, introbem gosepagath. Yun, si timer gosto, or all were three browth, normaling these intelijen. Mr. Pekiver, through the CIA. Apakah Anda, dalam penelitian Anda, menemukan indikasi bahwa pemerintahan Clinton mencoba menggunakan temuan gugus tugas ini untuk melakukan hal sebaliknya? Maksud saya, memilih dan memilah apa yang mereka inginkan dan mengabaikan semua peringatan ini, alih-alih mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati. Kau tahu, selama perang, dan ini adalah poin penting yang perlu disampaikan tentang dokumen-dokumen itu. Dokumen-dokumen tersebut, di satu sisi, menunjukkan rekomendasi dari komunitas intelijen. Namun di sisi lain, dokumen itu juga mencakup memorandum yang ditulis oleh pejabat komunitas intelijen tentang pertemuan para anggota Dewan Keamanan Nasional. Jadi pada dasarnya, komentar tentang apa yang dibicarakan para pembuat kebijakan utama. Dan maksudku, pada berbagai tahap dalam perang, ada pembuat kebijakan yang sangat penting, yang jauh lebih berpengaruh daripada Clinton. Tetapi beberapa yang paling utama tentu saja adalah Penasihat Keamanan Nasional, Anthony Lake, Duta Besar PBB, Madeleine Albright, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional Sandy Berger. Pejabat-pejabat seperti mereka. Dari pemeriksaan langsung terhadap dokumen-dokumen ini, tampaknya mereka sama sekali tidak terlalu memperhatikannya. Saya tidak berpikir mereka benar-benar memilih dan memilah dari dokumen-dokumen itu,
Saya rasa hal itu baru mereka lakukan kemudian setelah perang berakhir. Saya pikir mereka, dan sayangnya juga beberapa akademisi, melakukan hal ini setelah dokumen-dokumen yang saya pelajari dideklasifikasi. Bahkan, beberapa akademisi yang sudah memiliki akses ke dokumen-dokumen tersebut sebelum dideklasifikasi untuk publik umum juga menggunakannya, menurut saya, dengan cara yang manipulatif. Saya bisa membicarakan hal itu lebih lanjut nanti jika Anda mau. Namun, saya paling kolok bagi saya, ini ketika Okbit News Dihia, di sememet terpemungit sama sekali, Anda pembuat kebijakan, komunitas intelijen. Mereka perfect sadar small sekali berberi. They were going in totally different directions, and I think that the general reason for that, it seems. Dan saya pikir alasan umum untuk itu, atau tema umumnya, adalah bahwa pemerintahan Clinton telah membuat banyak janji besar selama kampanye pemilihan tahun 1992. Mereka telah mengkritik pemerintahan Bush karena dianggap terlalu lunak terhadap Bosnia. Mereka telah mendemonisasi orang-orang Serbia Bosnia dan juga mendemonisasi Presiden Serbia, Slobodan Milosevic. Mereka telah menggambarkan perang itu dengan cara tertentu. Dan setelah melakukannya, sangat sulit untuk mundur. Mereka juga menghadapi tekanan politik yang signifikan di Kongres AS untuk menepati semua janji, atau setengah janji yang telah mereka buat selama kampanye, dan terus mereka ulangi sepanjang 1 atau 2 tahun pertama pemerintahan Clinton. I understand that reasoning for like then basically. Saya mengerti alasannya. Pada dasarnya menempatkan diri sendiri ke dalam posisi yang sulit. Namun, mereka memang harus melakukan hal itu, bukan? Pada tahun 1995, itu pada dasarnya merupakan pembalikan dari semua kebijakan tersebut, dan juga semacam, apa ya kita sebut itu? Seperti pembalikan citra publik, bukan? Mari kita ubah arah dan menjualnya sebagai, kami berhasil membawa perdamaian melalui, kamu tahu, kegagalan upaya penggunaan kekuatan. Bisakah kamu membicarakan sedikit tentang perubahan itu? Mungkin bukan dari sisi intelijen, tapi lebih tentang tahun 1995. Bagaimana rebranding ini terjadi? Karena hingga hari ini, orang-orang masih menyebut Dayton, Ohio sebagai momen keberhasilan diplomasi perdamaian AS setelah penggunaan kekuatan yang disayangkan. Diplomacy after the unfortunate use of force. Yeah, so that's in some ways Ya, jadi dalam beberapa hal, itulah bagian penting dari ceritanya. Saya akan mencoba memberikan utama tentang hal itu, karena saya pikir penting untuk memahaminya. Dari dokumen yang saya lihat, saya tidak bisa menunjuk pada satu momen atau alasan yang menentukan mengapa para pembuat kebijakan pemerintahan itu berubah seperti yang mereka lakukan. Namun, tentu ada beberapa bukti yang menunjukkan mengapa dan kapan mereka melakukannya. Dan tampaknya, secara umum, hal itu pada dasarnya disebabkan oleh pertimbangan politik dalam negeri. Karena pada tahun 1995, perang itu telah berlangsung sepanjang masa jabatan pertama pemerintahan Clinton. Dan pemilihan presiden akan datang pada tahun 1996. Jadi hal itu telah menjadi sumber rasa malu dan penghinaan bagi pemerintahan Clinton. So it was an embarrassment and a humiliation to the Clinton administration. They wanted to end the war. Okay, so that's essentially, I think, Mereka ingin mengakhiri perang. that's also Baiklah, jadi pada dasarnya, menurut saya itulah cerita sederhananya. Hal itu juga dijelaskan dengan jelas dalam sejumlah dokumen yang saya pelajari, tetapi tidak perlu menjadi jenius atau ahli roket untuk menyusun cerita itu. Ini adalah kisah yang cukup masuk akal. Sekarang, dalam hal kapan mereka benar-benar mendorong tercapainya perjanjian damai di Dayton, jatuhnya Srebrenica ke tangan pasukan Serbia Bosnia pada Juli 1995 mungkin merupakan momen yang krusial. Tetapi saya tidak berpikir hal itu krusial dengan cara yang sering digambarkan dalam apa yang bisa kita sebut sebagai narasi konvensional atau dominan tentang jalan menuju Dayton. conventional or dominant narrative about the road to Dayton. I think the way that it's presented in this conventional or dominant narrative. Saya pikir cara hal ini disajikan dalam narasi konvensional atau dominan, yang seperti saya catat dalam artikel saya, mungkin paling jelas ditunjukkan dalam buku-buku karya Derek Chollet dan Ivo Daalder, yang pada dasarnya merupakan pejabat junior di bawah tokoh-tokoh kunci pemerintahan Clinton selama perang. Dan buku-buku tersebut kemudian banyak dikutip, adalah bahwa jatuhnya Srebrenica dan kemudian pembantaian yang menyertainya selama pengambilalihan oleh pasukan Serbia Bosnia begitu mengejutkan bagi para pembuat kebijakan AS dan komunitas internasional, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menghindari intervensi setelah itu.
Peristiwa itu dipandang begitu mengerikan sehingga intervensi menjadi keharusan. Dan pada saat itu memungkinkan untuk menggerakkan NATO dan PBB guna mendukung bentuk tindakan militer yang lebih agresif. Some form of more aggressive military intervention, and that military intervention ultimately. Dan intervensi militer itu pada akhirnya memaksa pihak Serbia Bosnia yang sebelumnya keras kepala untuk bernegosiasi dan berdialog. Jadi itulah pada dasarnya narasi yang mereka sampaikan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Ketika Srebrenica jatuh, Anthony Lake, penasihat keamanan nasional, menulis sebuah makalah yang disebut sebagai Makalah Akhir Permainan, dan berbagai departemen menulis versi mereka sendiri dari makalah akhir permainan tersebut. Lake menulis bahwa jatuhnya Srebrenica, dan mungkin juga Shepa, kota kecil lain yang juga merupakan zona aman di Bosnia Timur, sebenarnya merupakan peluang bagi pemerintahan Clinton, karena hal itu akan membuat pemerintah Bosnia lebih bersedia mempertimbangkan solusi dan kompromi yang realistis untuk mengakhiri perang. Bukan Serbias, pemerintah Bosnia. Jadi mana mereka yang pukul setelah 90 panik saat serik itu? Benar, sekutu mereka sini ya? Their own allies, yeah. Correct. So it was a terrible. Benar. Jadi itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi pemerintah Bosnia dan pasukan Muslim Bosnia, dan juga merupakan sebuah kekejaman. Saya rasa tidak ada keraguan tentang itu. Ya, namun dari sisi diplomatik, hal itu sebenarnya memberikan kesempatan untuk mengakhiri perang, karena Srebrenica merupakan isu yang sangat-sangat rumit bagi pemerintah AS. Itu juga merupakan isu yang sangat rumit bagi siapapun yang ingin mencapai perjanjian damai. Nenami tahu merupakan enclave at Timber Timbizan Kusepo, Serbia. Within Serb-held territory. So if you want to come up with a map, Jadi jika Anda ingin membuat sebuah peta, pada saat itu, pemerintah AS pada dasarnya sudah menerima bahwa akan ada pembagian secara de facto jika tidak secara de jure atas Bosnia antara wilayah yang didominasi oleh Serbia dan wilayah yang dibagi antara Kroasia dan Muslim. Srebrenica dan enklave lainnya sangat bermasalah dalam konteks itu. Jadi menyingkirkan Srebrenica sebagai isu sebenarnya cukup berguna dari sudut pandang orang-orang di dalam pemerintahan AS yang pada saat itu ingin mengakhiri perang. Jadi saya akan mengatakan ini agak sinis. Memang sinis, karena di depan umum mereka juga menggambarkan pertahanan Srebrenica sebagai sesuatu yang benar-benar penting dengan cara tertentu. absolutely vital in some way. Exactly in what way I think was a little bit unclear. I mean, maybe Tepatnya dalam hal apa, menurut saya agak sedikit tidak jelas. Maksud saya, mungkin untuk menghentikan agresi Serbia, menghentikan pembersihan etnis, bagaimanapun mereka ingin menyajikannya. Tapi mereka tahu, dan saya rasa sangat jelas dari dokumen-dokumen yang telah saya lihat. Ada juga dokumentasi lain tentang hal ini. Mereka tahu bahwa Srebrenica pada akhirnya akan jatuh ke tangan pihak Serbia Bosnia. Namun, mereka tetap mempertahankan sandiwara seolah-olah sedang membelanya. Jadi ketika kota itu jatuh, mereka sebenarnya melihatnya sebagai peluang diplomatik. Dan dari situlah pemerintah AS menjadi jauh lebih bersedia memaksa pemerintah Bosnia untuk membuat konsesi yang signifikan. Dan saya pikir konsesi-konsesi ini menjadi lebih mudah bagi pemerintah AS, meskipun tidak harus bagi pemerintah Bosnia, karena kampanye udara besar-besaran terhadap pasukan Serbia Bosnia di akhir tahun itu, atau tak lama setelah jatuhnya Srebrenica. Hal ini memungkinkan pemerintah AS untuk pada dasarnya menghindari rasa malu karena harus mengakui kenyataan bahwa mereka pada dasarnya telah menerima kekalahan, bahwa mereka telah menerima fakta, bahwa mereka telah membuat janji kepada pemerintah Bosnia yang tidak dapat mereka tepati. Jadi pemboman itu mampu menutupi hal tersebut. Catatan dokumenter sangat jelas. Satuan Tugas Balkan sangat jelas bahwa tepat sebelum pemboman dimulai, beberapa minggu sebelum pemboman dimulai, mereka mengatakan, kami tidak mengerti mengapa Richard Holbrooke, kepala negosiator perjanjian Dayton, menggambarkan Serbia Bosnia sebagai masalah utama. Bagi kami sangat jelas bahwa pemerintah Bosnia adalah masalah utama di sini. Serbia Bosnia siap untuk berunding. Inilah yang persis dikatakan oleh Satuan Tugas Balkan. Mereka siap untuk berunding sebelum mereka dibom pada akhir Agustus dan berlanjut hingga September 1995. Kamu tahu apa yang ingatkan saya?
95. You know what this reminds me of? The talk I had last week with Ray McGovern. Percakapan yang saya lakukan minggu lalu dengan Ray McGovern, mantan analis CIA, yang sebenarnya berkata, babi kekalahan membutuhkan banyak lipstick agar bisa dijual, kan? Dan dia mengatakan itu sekarang dalam konteks perang di Ukraina. Karena menurut analisisnya, perang itu pada dasarnya juga sudah kalah. Bahwa sekarang kita berada di tahap mempercantik kekalahan. Dan yang Anda katakan adalah bahwa memang ada tahap mempercantik itu, dan bahwa sebenarnya kampanye pengeboman udara merupakan bagian dari kampanye lipstick pada babi yang sudah ada, dan secara de facto tak terhindarkan setelah Srebrenica jatuh. Bahwa orang-orang ini menyadari nilai diplomatik dari bernegosiasi dengan mitra mereka sendiri, bukan begitu? With their own partners, right? To say like, guys, look, it's now a reality. So, Untuk mengatakan, seperti teman-teman, lihat, ini sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi sebaiknya kalian terima saja, karena sekarang ini demi kepentingan kita untuk melakukannya. Karena sekarang, 3 tahun kemudian, kepentingan kita bukan lagi untuk mendukung kalian, seperti yang mereka katakan. Apapun yang diperlukan, bukan? Apapun yang diperlukan, selama apapun yang dibutuhkan, bukan? Itulah narasi di awal. Dan pada akhirnya, Silex, and Tamba would just be. well, now maybe it doesn't take that much anymore. That's right. So yeah, earlier exactly. Benar, Earlier on benar. in the war, Jadi ya, sebelumnya, tepatnya di awal perang, semua retorika publik mengatakan bahwa Srebrenica tidak boleh jatuh. Wilayah aman tidak boleh jatuh. Entah bagaimana, nasib peradaban seolah bergantung pada kota-kota kecil di Bosnia Timur ini. Di balik layar, mereka menyadari, tentu saja komunitas intelijen menyadari. Tapi saya pikir, pada tingkat tertentu, para pembuat kebijakan juga menyadari bahwa pada suatu saat mereka harus menyerahkan semuanya. Dan ya, saya pikir kampanye pengem itu, cara yang tepat untuk mengatakannya, hanyalah pemanis di kebursa yang ada. Mungkin baiknya kita singkat saja menjelaskan, ambil signal yang itu bumat atau kunjungan. what the pig consisted of at that time, and the principal thing that it consisted of was Dan hal utama yang terkandung di dalamnya adalah pemberian izin untuk membentuk Republika Srpska. Sebagaimana dikenal sekarang, Republik Serbia di dalam Bosnia, di atas 49% wilayah Bosnia, dengan otonomi yang luas tetapi tanpa hak untuk memisahkan diri. Omong-omong, Madeleine Albright, yang dikenal sebagai pendukung intervensi militer, dan Anthony Lake, penasihat keamanan nasional, pada satu titik sebenarnya bersedia memberikan hak tersebut kepada kaum Serbia Bosnia sebagai harga untuk perdamaian setelah jatuhnya Srebrenica. Namun hal itu tidak dimasukkan ke dalam perjanjian Dayton. Yang akhirnya dimasukkan ke dalam perjanjian Dayton adalah bahwa Republika Srpska akan memiliki hak untuk menjalin asosiasi khusus atau hubungan paralel khusus dengan Serbia, sisa dari Yugoslavia, yang pada saat itu terdiri dari Serbia dan Montenegro. Jadi itu merupakan satu konsesi besar. Dan juga dikatakan, menurut saya, bahwa posisi pemerintah Bosnia sendiri tidak sepenuhnya bersatu. Ada banyak perpecahan yang sering dikeluhkan oleh pihak Amerika di Dayton. Namun, mereka tidak menyukai gagasan ini karena terlihat sangat mirip dengan pembagian wilayah, yang dalam arti tertentu, saya rasa memang demikian. Dan jelas, hal lainnya adalah mereka harus kehilangan enklav-enklav yang telah mereka perjuangkan untuk dipertahankan. Jadi dalam hal masalah tanah dan masalah konstitusional, ada beberapa hal yang sangat sulit diterima oleh pemerintah Bosnia. Dan catatan tentang negosiasi di Dayton sendiri, beberapa di antaranya bahkan diakui oleh orang-orang yang biasanya memuji apa yang dilakukan para pejabat pemerintahan Clinton dalam proses menuju Dayton, menunjukkan bahwa ada banyak tekanan terhadap para pejabat pemerintah Bosnia oleh Richard Holbrooke dan juga oleh Anthony Lake ketika ia hadir di Dayton pada tahap akhir pembicaraan untuk mendorong tercapainya terobosan. Faktanya, saya akan mengatakan, terkait dengan apa yang Anda katakan sebelumnya tentang perang Ukraina, Trump, Zelensky, dan J.D. Vance pernah mengadakan pertemuan yang terkenal atau mungkin berkonotasi buruk di Gedung Putih awal tahun ini, di mana Trump dan Vance mengatakan kepada Zelensky, sudahlah, ini sudah berakhir. Hampir percakapan yang sama, hampir kata demi kata, dan Anda bisa membacanya di bagian akhir artikel saya,
pernah terjadi antara Richard Holbrooke, Alija Izetbegovic, dan juga Haris Silajic yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Bosnia. Haris Silajic berteriak kepada Holbrooke, ini bukan cabukan pejabat pemerintah Bosnia. This is no way that you should treat a Bosnian government official. And Anthony Lake was given instructions when he was coming to. Dan Anthony Lake diberi instruksi ketika ia datang untuk menyampaikan intervensi terobosan dalam perjanjian Dayton, bahwa jika pemerintah Bosnia tidak menandatangani kesepakatan ini, yang saat itu akan diakui oleh Slobodan Milošević, yang bernegosiasi atas nama Serbia Bosnia, mereka tidak akan mendapatkan dana rekonstruksi ekonomi yang telah mereka minta. Mereka juga tidak akan mendapatkan program pelatihan dan perlengkapan untuk tentara mereka yang telah dijanjikan. Pasukan perlindungan PBB akan ditarik dari Bosnia dan akan diberlakukan embargo senjata yang sebenarnya terhadap mereka. Singkatnya, mereka akan benar-benar dirugikan. Jadi itu persis jenis percakapan yang dibawa Trump dan fans ke ruang publik dengan Zelensky, tetapi yang sebenarnya terjadi secara tertutup pada bulan-bulan terakhir tahun 1995. The latter months of 1995. Fascinating how these dynamics of Menarik sekali bagaimana dinamika pemaksaan antara aliansi ini terus berulang antara pihak yang lebih kuat dan pihak klien. Tapi izinkan saya bertanya, karena saya sebenarnya tidak pernah benar-benar mengerti mengapa mereka begitu keras menentang bagian Serbia dari Bosnia untuk benar-benar bergabung dengan sisa Yugoslavia. Maksud saya, pada saat itu, kekuatan Barat sangat menekankan pengakuan atas hak untuk memisahkan diri, bukan? Dari sebuah negara yang diakui, bahkan bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Hak minoritas untuk menentukan nasib sendiri dijunjung tinggi, seperti bendera besar kebebasan di atas semua orang, yang tentu saja berlawanan dengan situasi Ukraina saat ini, di mana tatanan konstitusional harus dipertahankan dengan segala cara, dan kita tidak dapat menerima referendum pemisahan diri yang sah dan sebagainya. Maksud saya, mari kita tidak membahas kemunafikan. Tapi pada saat itu, bagaimana mereka membela gagasan bahwa kita tidak bisa membiarkan orang Serbia memiliki bagian negara mereka sendiri sesuai dengan cara mereka memandang masa depan mereka? Mengapa Bosnia tidak bisa dibagi? Satu hal saja, saya pernah mengunjungi Bosnia dan Herzegovina 2 kali, dan saat termading savisvi referlitzer amista, saat detasing in ahenyo misepi depa semua, amiraver steda ingin bithol, kampuh mengi. Mengimansin mahal satu. Why was that not an option at the time? Yeah, so I mean I think some of Ya, it is jadi related maksud to- saya pikir sebagian dari hal itu berkaitan dengan berbagai kepentingan politik dan kepentingan politik domestik yang sangat sempit yang saya bicarakan sebelumnya. campaign. Dalam kampanye tahun 1992, Tim Clinton menuduh pemerintahan Bush terlalu lunak terhadap agresor Serbia Bosnia, yang juga didukung dari Beograd. Sekali lagi, saya pikir kata agresor seharusnya mungkin diberi tanda kutip. There is step nomit solid them enwi nefemis. And they found it very difficult to back down from that position. But yes, I mean, obviously there was an issue in terms of Tapi ya, maksud saya, jelas ada masalah dalam hal legalitas dan konstitusionalitasnya. secession. Maksud saya, apa yang dilakukan oleh Komisi Badinter, yang secara resmi merupakan komisi arbitras yang dibentuk oleh para negosiator Eropa ketika Yugoslavia mulai runtuh, pada tahap yang sangat awal dari proses itu, sebenarnya berhenti sebelum membahas hak untuk memisahkan diri, yang sangat menarik. Dan omong-omong, hal yang sama terjadi pada tahun 2008 ketika negara-negara Barat mengakui pemisahan Kosovo dari Serbia. Mereka tidak mengatakan bahwa hal itu didasarkan pada penentuan nasib sendiri secara nasional. Sangat penting bahwa mereka tidak membuat pernyataan tersebut tentang penentuan nasib sendiri secara etnis atau linguistik. Komisi Badinter menyatakan bahwa Yugoslavia adalah sebuah negara yang sedang dalam proses pembubaran. Yugoslavia was a state that was in the process of dissolution, which is very much a self-fulfilling prophecy. It's in the process of Yang pada dasarnya merupakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Negara itu sedang dalam proses pembubaran karena orang-orang berusaha memisahkan diri darinya. Anda mengakui hak mereka untuk memisahkan diri karena negara itu sedang dalam proses pembubaran. Negara itu akan dibubarkan. Hal ini yang banyak beredar. Benar sekali.
Jadi saya tidak berpikir itu adalah argumen hukum yang sangat serius. Tetapi bagaimanapun juga, itulah argumen hukum yang diajukan pada saat itu. Dan memang ada hak dalam konstitusi Yugoslavia bagi republik-republiknya untuk memisahkan diri, tetapi tidak secara sepihak dan tidak dengan kekerasan seperti yang terjadi. Jadi ya, saya pikir wajar jika para pemimpin Serbia Bosnia dan juga para pemimpin Serbia di Beograd berkata, kalau mereka bisa memisahkan diri, kenapa kami tidak bisa memisahkan diri dari mereka? Atau kenapa kami tidak bisa tetap berada di Yugoslavia? Tentu saja, semua pembicaraan tentang pemisahan diri ini secara umum sangat dipolitisasi. Maksud saya, kamu benar. Kita sebaiknya tidak terlalu jauh masuk ke lubang kelinci itu, karena ada banyak kemunafikan di sana. Namun, orang-orang Serbia Bosnia yang membentuk Republik Serbia Bosnia pada awal perang di Bosnia digambarkan oleh media barat dan juga terus terang saja dalam semua dokumen yang saya lihat sebagai kaum separatis. Dan istilah itu menurut saya membawa banyak beban makna. Tapi mengapa mereka tidak disebut sebagai kaum loyalis? Mereka sebenarnya bisa saja, menurut saya, secara masuk akal disebut loyalis, karena posisi awal mereka adalah ingin tetap berada dalam Yugoslavia. Jadi sebenarnya mereka adalah kaum loyalis. Sedangkan umat Muslim Bosnia berusaha untuk memisahkan diri bersama dengan orang Kroasia. Kepemimpinan dari komunitas-komunitas itu berusaha melakukan hal tersebut. Demeng Pariksit Semaitam Sportes. Why weren't they referred to as secessionists? Why weren't the Croatian leaders who did the same thing? Mengapa para pemimpin Kroasia yang melakukan hal yang sama pada akhir tahun 1991 atau yang mulai melakukannya lebih awal pada tahun 1997 tidak disebut sebagai kaum separatis juga? Jadi semua hal itu, menurut saya, sampai batas tertentu hanya untuk menutupi situasi politik yang mendasar. Dan saya akan menambahkan satu hal lagi. Maksud saya, Madeleine Albright adalah sosok yang cukup berpengaruh di pemerintahan Clinton. Dan dia menurut saya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap semua ini. Albright seolah-olah menampilkan dirinya sebagai katakanlah pembisik Serbia. Dia mengatakan, dan dia juga mengatakan ketika dokumen-dokumen itu dideklasifikasi pada tahun 2013, bahwa dia memahami mentalitas kawasan tersebut. Sebuah pendekatan yang sangat berbau orientalis, bukan? Bagaimana dia bisa tahu mentalitas kawasan itu? Baik, dia lahir di Republik Ceko. Itu bukan wilayah Slavia Selatan. Oh, baiklah. Tapi dia berada di Beograd ketika ayahnya menjadi duta besar untuk Yugoslavia dari tahun 1945 hingga 1948. Saya pikir saat itu, dia berusia sekitar 8-11 tahun. Jadi mungkin disitulah dia mengembangkan pemahamannya tentang mentalitas orang Serbia. Namun dia selalu, baik di dalam pemerintahan, secara publik maupun pribadi, mengemukakan pandangan yang menurut saya sangat bias. Bahkan mungkin tidak sekadar diambang bias, dengan argumen bahwa orang Serbia pada dasarnya adalah bangsa Slavia yang biadab. Dan mungkin gagasan itu tertanam kuat di benak banyak orang dalam pemerintahan, atau setidaknya menjadi alat retorika yang kuat untuk membenarkan penolakan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi orang Serbia. Hak yang sebelumnya diberikan dengan begitu antusias kepada Muslim Bosnia. Dan yang mengikuti dari situ, tentu saja, untuk bisa bernegosiasi dengan mereka, kamu harus mengebom mereka, bukan? Kamu harus kuat secara militer untuk membuat mereka sadar. Dan jangan lupa, dia adalah tipe Madeleine Albright yang 1 juta warga Irak tewas. Apakah itu sepadan, bukan? Seolah-olah beberapa orang ini sama sekali tidak peduli pada kehidupan manusia, terutama kehidupan mereka yang mereka anggap sebagai lawan. Tapi pencitraannya sangat berhasil, mengatakan hal-hal seperti, saya mengenal orang-orang ini, sama seperti yang kita dengar hari ini dari banyak orang yang mengklaim tahu persis bagaimana cara berpikir orang Rusia. Orang Rusia hanya memahami kekuatan. Jadi jika kita lemah, maka kita menyerahkan semuanya. Dan jalan ke depan adalah jalan, ya bom dan senjata sebagai jalan menuju perdamaian. Atau bagaimana dia mengatakannya, Stoltenberg. Anis Giwines to a tree. Pari peace, proti. That kind of mentality, right? The only language they understand is force. Ya, satu-satunya bahasa yang mereka pahami adalah kekuatan, hal semacam itu. Maksud saya, dengan Albright secara lebih luas,
Menarik karena dia tampak menyadari, ya, saya bilang mereka sebenarnya tidak benar-benar menanggapi penilaian komunitas intelijen, tetapi dia tampak mengakui beberapa kekhawatiran mereka. Dia mendorong dilakukannya serangan udara di dalam pemerintahan pada tahun 1993. Dan dia mengatakan, ya, serangan udara mungkin memperjemah manusia dan mungkin menggatan UN perfor pasukan pelindungan PBB menjadi mustahil. Tapi tetap harus mempertimbangkannya. But we should still consider. It's a political tool, right? Itu alat politik, bukan? Maksud saya, menciptakan bencana kemanusiaan bisa sangat merugikan pihak lain. Jadi kita harus mempertimbangkannya. Maksud saya itulah mentalitas psikopat yang menurut saya dia ungkapkan dengan sangat jujur. I mean, she was very truthful. I mean, she's not. Maksud saya, dia tidak, ya. Meskipun begitu, perlu diingat, maaf menyela soal ini, tapi memang perlu diingat, hanya untuk menekankan apa yang saya katakan sebelumnya, sesuatu yang sebenarnya belum banyak dipublikasikan, sejauh yang saya tahu, sampai saya menuliskannya dalam artikel ini. Jadi kalau kamu ingin satu informasi kecil yang berguna bagi pembaca, penonton, pendengar, atau siapapun, faktanya adalah bahwa Albright menulis sendiri makalah Endgame-nya setelah jatuhnya Srebrenica, membahas tentang bagaimana perang seharusnya diakhiri. Dan tentu saja, dia memasukkan pandangannya yang biasa tentang perlunya membombardir Bosnia by toughest the sponge. Namun, dia juga mengatakan bahwa sebagai harga untuk perdamaian, kita sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan hak kepada warga Serbia Bosnia untuk memisahkan diri dan bergabung dengan Serbia Raya, serta mempertimbangkan untuk mengizinkan perpindahan penduduk agar peta menjadi lebih dapat diterima. Ini adalah Madeleine Albright, yang sama yang, baik secara publik maupun pribadi 2 tahun sebelumnya, mengatakan bahwa hal-hal seperti ini sama sekali tidak terpikirkan, dan bahwa melegitimasi pembersihan etnis akan menjadi bencana total bagi keamanan global. Itu akan menjadi contoh buruk bagi para tiran dan penjahat perang di seluruh dunia. Namun, dia pada dasarnya mengatakan bahwa jika itu adalah harga perdamaian, kita harus meratifikasinya. Dan kita juga harus mengakui hak orang Serbia untuk bergabung dengan Serbia Raya. Dia bahkan menggunakan ungkapan itu Serbia Raya dalam dokumen tersebut. Jadi kamu tahu, dia juga memiliki citra publik seperti itu. Dan saya pikir Derek Chole dan Ivo de Alder, yang menulis buku-buku tentang jalan menuju Dayton, juga menggambarkannya sebagai sosok tangguh di dalam pemerintahan yang benar-benar mendorong intervensi militer heroik di akhir. Nah, itu bukan keseluruhan ceritanya. Ada juga kesadaran dari dirinya terhadap situasi yang terjadi. So in a sense, like she too, actually. Jadi, dalam arti tertentu, dia juga lebih memikirkan pemilu tahun 96 mungkin. Dan perdamaian pada saat itu, mewujudkannya, mengakhirinya, mengalahkan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Entah pernyataan itu dimaksudkan dengan serius atau tidak. Namun pernyataan-pernyataan itu benar-benar dikalahkan. Dalam arti, baiklah, sekarang tidak masalah jika aku bertentangan dengan diriku sendiri. Karena kalau ada yang menyorotinya, aku akan menertawakannya saja. Yang lebih penting adalah mengakhirinya sekarang. Jadi, dalam arti tentu, realitas militer memaksa mereka untuk berbalik dan mengubah posisi mereka tentang apa yang mereka anggap dapat diterima sebagai cara untuk mengakhiri seluruh hal ini. As a way that this whole thing ends. Yeah, that's pretty much how I would put it. Ya, kira-kira begitu cara saya mengatakannya. Bahwa mereka baru menyadari kenyataan yang sebenarnya sudah diakui oleh komunitas intelijen AS sejak awal perang. Dan tentu saja, pertanyaan logis yang muncul dari situ, ini melampaui sekadar diskusi akademis kita tentang isi dokumen atau apapun, adalah mengapa mereka tidak menyadarinya lebih awal. Mengapa para pembuat kebijakan tidak menyadarinya lebih awal? Dan apa konsekuensi dari tidak menyadarinya lebih awal? Saya pikir itu poin penting. Pada dasarnya, demi menghindari rasa malu secara politik, mereka mengorbankan nyawa ribuan orang di Bosnia, baik Muslim, Kroasia, maupun Serbia. Menurut saya, secara keseluruhan, korban terbesar adalah Muslim Bosnia. Namun, semua komunitas menderita dengan cara yang berbeda akibat perang tersebut. Dan dalam arti tertentu,
Tampaknya mereka menderita agar para pejabat pemerintahan Clinton tidak kehilangan kredibilitas atau prestis, atau merasa malu karena harus mundur dari retorika publik mereka yang sangat tinggi tentang agresi diri. Yeah, I think Madeleine Albright put Ya, saya pikir Madeleine Albright mengatakan dengan sangat tepat. Itu sepadan. Kami menganggap itu sepadan. Bagi kami menjalani perang ini, berjuang di dalamnya, melihat bagaimana hasilnya, dan mampu menjual diri kami sendiri sepadan dengan itu. Seburuk apapun hal itu. as horrible as it is. But Ya, jelas sekali, itu adalah momen yang sangat buruk ketika dia mengatakan hal itu tentang sanksi mengerikan terhadap Irak, yang secara praktis memiliki dampak genosida terhadap penduduk sipil Irak. Tapi menurut saya, dia juga mengatakan hal yang kurang lebih sama dalam konteks Bosnia. no, because the mistake that we are often making when we Tidak, karena kesalahan yang sering kita buat ketika menggambarkan momen-momen ini sebagai bencana, kebijakan Bosnia yang bencana, atau kebijakan Vietnam yang bencana, adalah kita berpikir dari sudut pandang kemanusiaan. Ya, maksud saya Clinton terpilih kembali pada tahun 96, bukan? Itu berhasil. Dan dia adalah presiden perdamaian tahun 95, bukan? Benar. Dan dalam arti tertentu, mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan. they got all they needed. they got what they needed, and Mereka memang melakukannya. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan narasinya entah bagaimana terus bertahan. Inilah sebenarnya alasan saya ingin menulis artikel ini sejak awal. Kamu tahu, ada Derek Chollet, yang secara informal bekerja sebagai penulis pidato untuk Richard Holbrooke, dan Ivo Daalder, yang bekerja di Dewan Keamanan Nasional untuk Anthony Lake. Lalu ada semua pejabat ini sendiri yang menampilkan narasi-narasi heroik tentang jalan menuju Dayton setelahnya. Orang-orang ini akhirnya bergabung dalam pemerintahan Demokrat di masa mendatang. in future Democratic administrations. This is how their career was. Beginilah karier mereka terbentuk. Jadi Daalder dan Chollet, keduanya akhirnya bergabung dalam pemerintahan Obama. Chollet juga berada di pemerintahan Biden, di Departemen Luar Negeri, di bawah Blinken, bekerja pada kebijakan Gaza dan kebijakan Ukraina. Dan kamu tahu, hal lain selain itu yang selalu saya anggap menarik, cukup membingungkan, adalah bahwa tampaknya ada juga mungkin unsur di pihak kiri yang turut menerima sebagian dari narasi ini. Dan saya sprayed mungkin, insamay bedu, Matt Soya, at Sally Q tahu, menulis. It seems to be so. I mean, for example, I've written a few times. Because of the humanitarian issue. Karena masalah kemanusiaan, karena Srebrenica begitu mengerikan. Bahkan sampai hari ini, ada akademisi di Kyoto yang marah kepada saya, mengatakan bahwa perdamaian dengan Rusia tidak terpikirkan karena kita tidak boleh membiarkan terjadinya Srebrenica lagi. Peristiwa itu telah tertanam dalam ideologi sayap kiri, bahkan di kalangan akademisi. Jadi hal itu sangat berguna untuk mengalihkan para pendukung perdamaian dari pendekatan mereka. These peaceniks away from their approach. Yeah. Ya, maksud saya juga akan mengatakan hal yang sama. Dan saya rasa kita bisa sedikit bersimpati terhadap sudut pandang itu, karena memang ada kekejaman nyata, dan orang-orang ingin melakukan sesuatu tentang hal itu. But there were Remati tinfo, meganefo, but Temaliyay, why the amapartsu ya, riturisatut. Yeah, and what do you do about it? And I always think it's Ya, fairly lalu apa yang kamu lakukan tentang itu? Saya selalu berpikir bahwa ini adalah prinsip yang cukup mendasar yang seharusnya digunakan oleh siapapun, kiri, kanan, siapapun yang peduli dengan hubungan luar negeri, baik mereka terlibat langsung maupun mempelajarinya. Baiklah, ada masalah, bencana, malapetaka, perang. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Apa yang mungkin kita lakukan yang justru bisa memperburuk keadaan? Dan saya pikir di sinilah, dalam banyak konteks seperti ini, orang-orang sering kewalahan oleh gambaran kekejaman yang seringkali sangat signifikan dan mendalam. Dan akibatnya, mereka tidak memikirkan dengan matang pertanyaan, apakah kebijakan yang sedang dijalankan itu benar-benar bermanfaat atau justru akan memperburuk situasi. or is it just going to make the situation worse? yeah, but you actually see these tactics also. Ya, tapi lihat, kamu benar-benar bisa melihat taktik-taktik ini berulang dan efek pembelajarannya. Maksud saya tidak punya bukti untuk apa yang akan saya katakan sekarang. Tapi orang-orang yang menciptakan narasi seputar buka
saya cukup yakin mereka terinspirasi oleh Srebrenica. Karena bisa dimengerti betapa besar pengaruh yang bisa ditimbulkan di Barat dengan citra kekejaman semacam ini dan sebagainya. Tapi oke, saya tidak punya bukti untuk ini. Ini murni spekulasi. Ketika kita kembali ke apa yang kita lihat sekarang, penelitianmu dan penelitian orang lain menunjukkan bagaimana Dayton sebenarnya merupakan pembalikan dari kebijakan sebelumnya pada tahun 92. Dan bagaimana hal itu merupakan perubahan posisi AS terhadap apa yang sebenarnya bisa dicapai 3 tahun sebelumnya melalui rencana Vance-Owen. Dan bagaimana hal ini juga berhasil dipasarkan ulang sebagai sebuah keberhasilan. Bukan hanya keberhasilan perdamaian, tetapi juga perdamaian melalui kekuatan. Seperti yang mungkin akan dikatakan Donald Trump hari ini. Apa kamu ingin menambahkan sesuatu tentang hal ini? Abah semuanya. Want to say something more about this, or did we cover it? I think that's pretty well covered. Yeah, peace through strength, coercive diplomacy. Saya rasa hal itu sudah cukup jelas dibahas. Mengebom dan menekan orang agar mau bernegosiasi. Itu cerita yang bagus untuk Hollywood, dalam arti tertentu. Dan tentu saja itu juga cerita yang bagus bagi orang-orang di pemerintahan Clinton yang ingin menggambarkan catatan kegagalan total ini sebagai sebuah keberhasilan. Record of abject failure as one of success. Yeah. And maybe at this point, if anyone Ya, watching this program, dan mungkin pada titik ini, jika ada yang menonton program ini, pernah bekerja di media pada saat itu, dan tahu tentang cara memutarbalikkan narasi, bagaimana cara memoles babi agar tampak cantik, tolong hubungi kami, karena itu akan menjadi elemen lain yang menarik untuk dibahas di sini. Sebenarnya sangat-sangat penting bahwa ini merupakan rebranding yang berhasil dari pembalikan kebijakan, dan bagaimana hal itu bisa melekat dalam imajinasi publik. Kita mungkin juga perlu membicarakan tentu saja tentang apa yang terjadi kemudian, hingga pengeboman NATO di Beograd pada tahun 99, karena Perang Yugoslavia sama sekali belum berakhir. Namun bagian Bosnianya agak mereda setelah tahun 95. Dan sekali lagi, Clinton berhasil terpilih kembali. Harry, ini adalah riset yang sangat baik dan informasi yang sangat bagus. Bagi orang-orang yang ingin menemukan karya Anda, saya akan menguatkan artikel yang baru saja kita bahas di deskripsi video di bawah. Tetapi orang setiap menemukan and this was small Anda menulis. But can people find you somewhere else where you write? Well, right now, I was thinking in advance for our interview. Baik, saat ini, saya sudah memikirkannya sebelum wawancara kita. Saya tahu Anda akan menanyakan hal itu, dan saya pikir saya sebaiknya membuat situs web yang layak. Saya belum memilikinya. Sementara itu, orang-orang sebaiknya mengikuti saya di Twitter saja. Saya rasa di akun H. Blaine. Saya pikir itu tempat terbaik untuk memulai. Saya akan memposting beberapa hal di sana dari waktu ke waktu. Ya, dan through tweet, sebenarnya berkat situs web, di mana tinggal berpikirnya imstortnya lebih mudah health. Althusau, it's new garar. On this and other issues as well. One thing I can warmly recommend. Satu hal yang bisa saya rekomendasikan dengan hangat, yang lebih mudah dikira dibandingkan halaman web, adalah Substack. Substack memiliki keuntungan karena mendistribusikan kisah Anda dan menggabungkan 10 link Anda. With a homepage. Evistan. Right, good. It's really good because it then distributes stuff. Baik, Because the bagus. problem with the homepage Ini benar-benar bagus karena dapat mendistribusikan berbagai hal. Masalah dengan beranda adalah orang harus pergi ke sana, mengklik dan membukanya. Dan seberapa sering sebenarnya kamu mengakses beranda. Tapi dengan Milis, informasi dikirimkan langsung, dan sesekali juga bisa berkembang sedikit. Jadi rekomendasi saya adalah Substack, untuk diskusi akademis yang baik dan tepat juga. Tapi saya serahkan keputusan itu padamu. Safari sebenarnya di deskripsi. Hebat. Keren. Nah, ini sesuatu pemilihan yang sangat menarik, Harry Blaine. Terima kasih banyak atas waktu ini. Terima kasih, Pascal. Thank you very much for your time today. Thanks, Pascal.